Kemarin Ancol digemparkan dengan berita adanya jutaan bangkai ikan yang memenuhi sepanjang bibir pantai di Ancol, yang merupakan salah satu tempat wisata di kawasan Jakarta Utara. Jika kita bisa mendengar hari ini, sudah banyak yang dibersihkan, namun masih ada beberapa titik-titik yang bisa kita lihat secara langsung, ikan-ikannya belum sempat dibersihkan dan masih mati. Kita akan coba mengajak Anda untuk melihat secara langsung, pemirsa. Di sebelah kanan saya ini, ada bebatuan, dan di batu-batu ini dapat ditemukan pula bangkai-bangkai ikan yang belum sempat dibersihkan oleh pihak Ancol dan juga pihak kepolisian air Polda Metro Jaya. Kemarin diperkirakan hingga 5 truk dan mungkin dikatakan hingga berton-ton ikan, bangkainya sudah dibersihkan dan diangkut ke tempat pembuangan untuk dibersihkan. Nah, kemarin misalnya kita deskripsikan, sepanjang bibir pantai di Ancol itu sangat dipenuhi oleh ikan-ikan mati. Bahkan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar yang hendak untuk berwisata di kawasan Ancol ini. Namun pada hari ini kami sudah observasi semenjak pagi hari tadi, memang di bibir-bibir pantai sudah tidak ada lagi ditemukan bangkai-bangkai ikan. Namun di beberapa titik seperti Anda saksikan saat ini, pemirsa, ini masih ada ikan-ikan yang belum sempat dibersihkan. Nah, ini bangkai-bangkai ikan yang mati. Penyebabnya hingga saat ini belum ada yang pasti mengapa ikan-ikan ini bisa mati seperti ini. Nah, jika bisa saya gambarkan, jika pemirsa pernah ke pasar tradisional, khususnya di pasar ikan, aromanya amis dan tidak sedap. Nah, mungkin aroma inilah yang bisa Anda temukan saat ini jika Anda berdiri tepat di tempat saya berdiri saat ini. Mungkin tidak sedap dan mungkin tidak akan menarik untuk para wisatawan yang hendak untuk berwisata di sini. Pihak Ancol pun sudah mengatakan informasi untuk melarang wisatawan untuk berenang di beberapa titik pantai karena dirasa belum cukup aman. Nah, kita ingin mengetahui sebenarnya apa sih penyebab ikan-ikan ini bisa mati. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber, Bapak Peter, yang merupakan Walhi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak Peter, kita mau tanya-tanya, Pak Peter. Kira-kira penyebabnya sampai ada ikan ini mati di pinggir-pinggir pantai dari pantauan Walhi 2 hari belakangan ini apa? Pantauan kami dalam 2 hari belakangan ini adalah kami melihat adanya fenomena ledakan populasi alga atau yang dikenal sebagai alga blooms. Nah, memang ada beberapa laporan yang kami terima juga dari para nelayan melihat adanya permukaan air itu berubah warna menjadi merah di Muara Karang dan di sekitar pantai Ancol ini berubah menjadi coklat tua. Nah, kami melihat kalau berdasarkan dari deskripsi yang kami terima, memang ini ledakan populasi alga atau alga blooms. Memang ada 2 macam dari alga blooms yang biasa terjadi di permukaan air. Ada yang beracun, ada yang tidak. Nah, memang alga ini berbahaya Pak untuk makhluk hidup khususnya di air? Ya, manakala permukaan air ditutupi oleh mikroorganisme alga, memang alga ini akan menyerap oksigen sehingga hewan laut yang ada di sekitarnya menjadi akan kesulitan bernafas. Akan tetapi kalau alga itu memproduksi racun, tentunya hewan laut yang ada di bawahnya akan menjadi mengalami kematian massal karena keracunan. Nah, Pak, kabar ini kan bukan pertama kali terjadi. Ada yang pernah bilang tahun-tahun sebelumnya juga pernah terjadi, 2010 juga katanya pernah terjadi. Kira-kira masih samakah karena alga? Dan alga ini sebenarnya datangnya dari mana? Bisa muncul gitu aja atau ada penyebab lainnya? Ya, penyebab alga itu menjadi berkembang sedemikian rupa masifnya memang dapat disebabkan salah satu faktornya adalah yang pertama pergerakan fisik air bawah permukaan bergerak naik ke atas menggantikan air permukaan yang bergerak ke tengah laut. Nah, faktor yang kedua juga bisa karena di sini ada nutrien atau zat hara yang memang mendukung terjadinya perkembangbiakan masif dari alga itu sendiri. Zat apa itu, Pak? Seperti fosfat dan nitrat yang memang sumbernya mungkin dari limbah domestik. Limbah domestik ini limbah rumah tangga? Betul, limbah rumah tangga seperti deterjen ataupun juga sampah ya organik gitu. Ya. Oke. Kita lanjut lagi, Pak. Nanti ngobrol-ngobrolnya, pemirsa, kita akan kembali mengetahui sebenarnya apa sih penyebab lebih lanjutnya dan siapa sebenarnya perlu bertanggung jawab atas kejadian ini. Kita akan kembali lagi di PKM Indonesia setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di Apa Kabar Indonesia Pagi dan saya masih melaporkan langsung dari Pantai Ancol di kawasan Jakarta Utara. Nah, kalau tadi kita udah melihat bangkai-bangkai ikan yang masih mengapung di atas air, kita kasih unjuk salah satu tong sampah yang menjadi
tempat terakhir pembuangan bangkai-bangkai ikan ini. Nah, bisa lihat nih, 2 ikan di atas tempat sampah ini, ikan menyerupai ikan lele, ini merupakan korban yang mati kemarin. Pada malam hari tadi dikatakan sampai pukul 10 malam bersih-bersih sudah berhasil dilakukan, dan mungkin inilah sisa yang belum sempat dibuang. Nah, ini salah satu tongnya. Kita mau tanya-tanya nih ke supervisor housekeeping yang mungkin sudah bekerja keras dari kemarin ya. Selamat pagi Pak. Pak Roni ya? Betul, Pak. Pak Roni, kita ngobrol-ngobrol sebentar Pak Roni. Kemarin ini kan katanya banyak banget nih Pak, digambarkan tadi saya katanya memenuhi pinggiran pantai Ancol ini. Itu berapa truk Pak yang dibutuhkan untuk membersihkan semuanya? Itu ada 5 truk gitu. 5 truk. Kita aja udah nganggutin udah 2 hari yang lalu. Sampai sekarang masih tetap dikerjain. Masih dikerjain sekarang ya? Betul. Lah masalah limbah ikan-ikan yang pada mati itu kita aja dibakar. Dibakar? Betul. Soalnya apa itu ikan-ikan yang pada mati itu mengandung racun. Racun Pak? Ya betul. Berarti nggak boleh dikonsumsi nih Pak ya? Betul. Oke Pak, kemarin dari jam berapa, terus selesai jam berapa ini bersih-bersih sampai akhirnya nih pantai-pantai bisa bersih lagi? Kemarin dari jam 12 malam itu udah mulai dibersihin sampai saat ini masih tetap kebersihannya tetap masih dijalanin. Soalnya masih ada jadi sampai habis. Oke. Betul. Pengunjung masih boleh berenang nggak Pak? Kalau pengunjung saat ini belum boleh berenang. Belum boleh berenang. Belum, Ya? betul. Kenapa tuh Pak? Karena airnya belum maksimal istilahnya itu bersih atau aman. Belum aman Pak Ya, ya? betul. Baik. Hari ini masih bersih-bersih nih Pak Roni? Betul, masih bersih-bersih. Masih bersih-bersih. Betul. Baik. Pak Roni, maaf ganggu sebentar nih. Silakan kembali ke pekerjaan Pak. Terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang. Tadi Pak Roni sudah menjelaskan bahwa dilarang berenang Pak di sini Pak ya, karena masih dianggap beracun dan berbahaya. Kita balik lagi ke Pak Peter dari Walhi. Katanya nggak boleh berenang, katanya bahaya untuk para wisatawan. Gimana Pak Peter? Ya, memang sebaiknya sih demikian sampai ada rilis resmi dari pemerintah apa sebetulnya yang menyebabkan kematian massal ikan-ikan ini. Nah, sampai ditemukan apakah memang itu juga mengandung toksin atau tidak. Apabila memang hanya sekedar fenomena alga murni, ya memang wisatawan bisa dapat kembali beraktivitas di air. Oke. Nah, alga itu masih dugaan sementara Pak ya. Tapi ngomong-ngomong soal pemerintah kemarin sudah ditulis di media-media online. Kemarin dari Dinas Kelautan dan juga Pertanian mengatakan bahwa kemungkinan penyebabnya karena H2S atau hidrosulfida. Nah, setuju nggak tuh dari Walhi? Saya pikir masih terlalu dini karena dugaan adanya hidrogen sulfid dalam di permukaan air itu sepertinya apalagi kalau terbuka seperti ini bau telur busuknya itu tidak terlalu khas dan biasanya manakala kita menghirup hidrogen sulfid dalam kadar yang sedikit saja itu sudah bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Tapi ternyata di sini masyarakat yang hanya sekedar menghirup aja tidak ada gangguan kesehatan, tidak ada laporan dari masyarakat ya. Nah, tadi pun bahkan udah bisa dilihat ada ikan-ikan yang sudah berenang tuh Pak ya. Berarti bisa dikatakan itu bukan H2S. Tetap harus dilakukan pengujian untuk memastikan apakah memang itu positif ditemukan adanya kandungan hidrogen sulfid. Nah, tadi kita udah ngomongin alga dan segala macamnya. Kira-kira sebenarnya siapa sih Pak pihak-pihak yang perlu dianggap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap insiden ini? Ya, tentunya yang bertanggung jawab semua pihak dalam hal ini juga termasuk masyarakat. Karena kalau misalnya memang nanti ditemukan fakta itu berasal dari limbah domestik, nah ini memang perlu adanya penanganan air limbah yang berasal atau bersumber dari masyarakat itu sendiri. Oke. Jadi yang perlu dilakukan oleh masyarakat sebagai usaha preventif ini apa Pak Peter? Ya tentunya yang pertama adalah melakukan penghematan air. Oke. Salah satunya itu. Yang kedua, ya kalau bisa limbah domestiknya diolah dulu. Jadi mungkin ada satu pengolahan air limbah kolektif sebelum itu dilepas ke lingkungan, ditreatment atau diolah sedemikian rupa sehingga ramah lingkungan dan tidak menimbulkan hal seperti ini lagi di kemudian hari. Oke. Kalau bisa dikatakan karena penyebabnya bisa dikatakan dari limbah domestik yang terus diproduksi setiap harinya secara masif, bisa dikatakan ini nggak cuma musiman, cuma tahun depan mungkin bisa akan terus akan berkelanjutan. Akan berkelanjutan. Ya. Jadi kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah kira-kira apa nih Pak Peter? Sebaiknya di sini pemerintah juga membuat satu guidance apakah memang
instalasi pengelolaan air limbah permukiman itu bagaimana standarnya, bagaimana pembuatannya, letaknya, perizinannya dan lain sebagainya. Harus ada dari pemerintah, harus ada perhatian yang serius. Baik. Baik, Pak Peter, terima kasih udah ngobrol-ngobrol sama kita tadi. Kurang lebih bisa disimpulkan yang bertanggung jawab semua pihak, Pak, ya. Nggak cuma pemerintah, nggak cuma Ancol, tapi juga masyarakat utamanya yang di rumah nih, karena yang biasa nyuci, mandi, itu semuanya menjadi limbah domestik yang bisa mengotori sungai yang ujung-ujungnya kehilir di laut ini. Nah, pemirsa, kalau misalnya kita bicarakan mengenai kondisi terkini di Ancol, kalau di tempat saya ini Pantai Karnival, ini memang sudah ada larangan dari pihak Ancol untuk tidak boleh berenang, bahkan menyentuh air pun masih dilarang oleh pihak setempat, dikarenakan tadi kata Pak Roni dikhawatirkan ada yang beracun dan mungkin juga nanti akan membuat wisatawan di sini kemudian terluka. Nah, namun ada beberapa titik yang masih dibuka untuk wisatawan untuk dapat jalan-jalan dan berenang, namun di Pantai Karnival ini masih steril dari wisatawan. Mungkin demikian bisa kami